Ayat ini diberikan sebagai pengingat buat orang yang berakal dan peringatan bagi orang yang lalai. Kadangkala orang tua kalau mau ngasih tahu anaknya itu, sampaikan kepada anaknya, kenapa aku kasih wasiat? Supaya anak itu faham, oh karena orang tuaku cinta sama aku. Sebagian anak itu malas dengarkan nasihat orang tuanya. Karena orang tuanya ketika memberikan nasihat tidak menghantarkan nasihat itu dengan pendahuluan yang baik. Makan aja ada pembukanya. Sebelum makan yang berat, antum dikasih pembuka yang ringan-ringan. Betul kayak gitu ya? Kayaknya enggak juga ya. Sebagian kita makan langsung yang berat. Bunayya, ini muqaddimah dari nasihat. Innaki faraqtil jawwa alladhi minhu kharajti. Awil hiwa alladhi minhu kharajti. Engkau akan meninggalkan kondisi, rumah, tempat yang dari sana engkau dibesarkan. Dari sarang yang engkau disayangi, dikasihi di situ, menuju ke tempat yang engkau nggak kenal sama tempat itu. Kan pindah rumah biasanya istri itu. Istri kan dibawa sama suaminya. Apalagi kalau ke rumahnya mertuanya. Wa qarinin lam ta'lafi, engkau akan pindah dengan pendamping yang engkau belum akrab sama dia. Terus nasihat utamanya mengatakan fakuni lahu amatan yakun laki abdan. Kata ibunya, jadilah engkau buat suamimu sebagai budak perempuan. Niscaya suamimu akan jadi budak laki-laki. Subhanallah, nasihat ini kalau dijalankan oleh para wanita, suami yang kasar ya, suami yang mungkin kurang peduli sama istrinya, tapi kalau istri berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai pelayan yang setia buat suaminya, suaminya akan berubah. Anda masih ingat cerita seorang syekh yang ada seorang wanita menyampaikan kepada syekh ini, syekh, Anda punya masalah sama suami Anda. Dia sudah nikah 18 tahun. Alhamdulillah. 6 tahun pertama syekh, berantakan rumah tangga. Suami anak itu kasar, suami anak itu kurang peduli sama anak. Kadang-kala dia sibuk dengan teman-temannya, majelis sama mereka. Anak terus berkhidmat sama dia. Setiap anak ditanya sama orang, anak tidak pernah menceritakan tentang suami anak kecuali kebaikan. Kalau ditanya gimana suami, alhamdulillah baik suamiku. Maksudnya baik daripada yang lebih parah dari dia. Dia memaksudkan itu. Baik suami. Kemudian setelah 6 tahun itu syekh, anak hidup bersama dia 12 tahun kemudian, suami anak seperti cincin syekh, di tangan anak. Yang anak bisa lepas kapan anak mau, kapan anak pasang kapan anak mau. Artinya suaminya benar-benar seperti yang disebutkan. Jadi seperti budak. Karena istrinya baik gitu loh. Jadi kadangkala kita mengeluhkan, para istri mengeluhkan suami anak, kalau sudah dikasih nasihat untuk berbuat baik kepada suami, apa komentar para perempuan di medsos itu? Suami yang seperti apa? Ya suamimu, bukan suami tetangga. Jadi kalau suamimu, engkau punya suami ya itu. Loh, tapi suaminya Fir'aun, suaminya Asia. Bagaimana Asia berkhidmat kepada Fir'aun? Bagaimana Fir'aun itu nurut sama Asia? Bayangin dia, Fir'aun yang zalim seperti itu. Ketika Asia melihat itu bayi, Asia mengatakan apa kepada Fir'aun? La taqtuluhu, engkau jangan bunuh dia. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga dia jadi manfaat buat kita atau kita angkat anak. Apa kata Fir'aun? Iya. Fir'aun nurut sama Asia. Tapi ketika urusannya berkaitan dengan keyakinan, ya beda lagi.
Tapi ketika urusan rumah tangga, Fir'aun jadi nurut sama Asia. Nasihat yang pertama dan kedua buat perempuan ya, buat para istri, fal mu'asyara bil qanaah wa husnis sam'i wa ta'ah. Hiduplah dengan qanaah. Jadi perempuan itu adalah selalu qanaah, puas dengan apa yang dibawa suaminya, yang diberikan oleh suaminya, tidak banyak menuntut. Untuk menjadi qanaah ini, perempuan jangan sering ngelihat marketplace. Jangan sering nonton status orang. Jangan. Karena matamu akan melihat yang lebih di atasmu. Kalau engkau harus melihat status orang, lihatlah status orang yang di bawahmu. Itu perintah. Agar kita memandang kepada yang di bawah kita. Maka hendaklah para istri hidup dengan qanaah wa husni sam'i wa ta'ah, dan mendengarkan dengan baik. Ini penting. Ada perempuan mendengarkan tapi tidak baik. Suaminya ngomong dipotong. Dengarkan kalau suaminya ngomong. Dan kalau dipanggil, dengarkan dan taati. Ana masih ingat bagaimana ayah ana, ibu ana dulu ngajarin kita waktu kecil. Kalau dipanggil itu jawabnya apa? Lebih. Bukan iya, lebih. Dan lebih itu datang, kata Abah Ana. Kalau dipanggil Syafiq, lebih datang. Bukan lebih tetap di dapur, lebih. Perempuan dipanggil lebih, masa terus. Lebih ditinggal datang. Maka antum lihat kapan manusia mengatakan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pakai ihram, dia melewatin miqat, lalu dia berihlal mengatakan labbaik Allahumma umratan, dia berangkat. Labbaik Allahumma labbaik, datang dia jalan menuju panggilan itu. Karena memang Nabi Ibrahim diperintahkan wa'adzin fin nasi bil hajj, umumkan kepada manusia agar berangkat haji. Jadi ngomong lebih itu nanti ketika sudah memang mau berangkat menuju ke Baitullah. Jadi para istri, dengarkan kalau suami ngomong dengan baik, jangan dibantah, dan kalau dipanggil datang, taati perintahnya. Itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga dan yang keempat, tafaqqat limawaqi 'ainihi wa anfih. Perhatikan apa yang dilihat dan diciumnya. Artinya jangan sampai suami melihat dari dirimu yang tidak dia sukai. Jangan sampai. Jangan sampai mencium dari dirimu aroma yang tidak enak. Para istri harus tahu gitu loh. Tapi memang ada orang yang tidak sadar kalau aroma tubuhnya nggak enak. Antum pernah sholat di samping orang, ya Allah, siapa orang? Apakah dia merasa dirinya aromanya buruk? Tidak. Seperti kalau antum pakai parfum, antum mencium nggak parfum antum? Tidak. Yang mencium siapa? Orang lain. Ini orang sholat enak aja. Padahal yang dibawa kepingin imamnya baca kulhu, ya Allah. Karena aroma yang tidak enak. Maka para wanita tolong perhatikan tempat memandang suami. Jangan sampai memandang dia dalam kondisi yang tidak elok. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam melarang para laki-laki untuk datang ke rumahnya kalau dia habis safar panjang, datang ke rumahnya tanpa memberitahu. Dan Nabi Muhammad SAW biasanya kalau beliau datang dari safar, beliau kirim orang untuk ngasih tahu kafilah atau rombongan akan datang, atau mereka ke masjid dulu sehingga informasi itu sampai ke rumah-rumah kalau mereka sudah datang, sehingga perempuan yang awalnya tidak menyisir rambutnya, dia akan menyisir rambutnya.
Mungkin di rumahnya akan dikasih wangian dupa atau apa. Maka tolong para wanita, sekarang ada telepon. Suaminya mau pulang jam berapa? Pulang jam sekian. Sudah siap. Rumahnya siap, dirinya siap untuk suami. Jadi ingat, jaga penampilannya. Jangan sampai memandang suaminya yang tidak mengenakan dan mencium aroma yang tidak baik. Itu yang ketiga dan yang keempat. Yang kelima dan yang keenam, perhatikan waktu makan dan tidur suami. Kenapa? Ini panjang sebenarnya, nasihatnya panjang, ana ringkas ya. Karena orang kalau waktunya makan ternyata nggak siap, lapar itu membuat orang marah. Jadi para istri tolong siapkan makanan suaminya tepat waktu. Kadang-kala ada perempuan yang mengatakan, ya Allah Ustaz, suami anak ini Ustaz, kopinya habis, marah-marah. Loh, bukan suamimu yang salah. Loh, masalah kopi Ustaz, jangan sampai kopi habis. Nah, tapi gimana anak nggak tahu Ustaz? Perhatikan, belikan termos yang besar. Habis termos bang, bang. Artinya istri harus peduli dengan hal itu. Jangan diremehkan. Ini nasihat ibu sama anaknya. Karena ngasih tahu, kalau suamimu lapar udah bahaya sudah. Terus waktu tidurnya jangan sampai terganggu. Kadangkala dia pulang kerja capek, lelah, kepingin delosor jamaah. Anak-anak rame-rame tolong didiamkan. Anak pernah melihat potongan suara bapaknya tidur, anak ini rame-rame, sang ibu teriak-teriak sampai suaminya bangun. Jadi dia mau menenangkan anaknya dengan membangunkan suaminya. Jangan. Rasul SAW termasuk adab beliau ya, subhanallah. Beliau kalau masuk ke tempat di situ ada orang yang bangun dan tidur, maka beliau akan mengucapkan salam kepada mereka dengan suara yang tidak membangunkan yang tidur, tapi tetap didengar oleh yang bangun. Apalagi suami. Maka tolong urusan perut diperhatikan suaminya, dan urusan tidurnya dia jangan sampai dia kurang tidur. Cukupkan tidurnya dia. Ini kalau istrinya ada di rumah. Kalau istrinya nggak ada di rumah, ya. Yang ketujuh dan yang kedelapan, nasihat untuk mengurus harta suami. Jangan menghambur-hamburkan harta suami. Jangan membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kalau masih ada, ya dimanfaatkan yang ada. Jangan sampai makanan itu busuk. Jangan sampai nasi itu rusak. Ini termasuk tugas istri. Dan mengurusin keluarganya. Diurusin rumah tangganya, keluarganya diurusin. Anak-anak ya, jangan sampai anak-anak ingusnya di mana-mana ya, ibunya lagi main HP. Seperti itu, pakaiannya kotor semua. Bagi yang punya anak kecil ya, jangan sampai suaminya gendong anak dalam kondisi anaknya sedang BAB. Jangan. Maka usahakan para istri ketika memberikan anak itu dalam kondisi anaknya wangi sudah jangan. Jangan lagi BAB, bang, tolong bang. Jangan. Kalau ingin rumah tangganya harmonis, kan saling tolong menolong. Iya, tolong menolong. Tapi ada hal-hal yang harus engkau perhatikan tentang suami. Kemudian yang ke-9 dan yang 10 yang terakhir ini jamaah, jangan menyebarkan rahasianya dia. Para istri, kalau suami punya rahasia, jangan sebarkan kepada siapapun. Jangan sampai engkau ngomong sama orang tuamu, ayah ini rahasia. Jangan ngomong sama siapa-siapa. Itu dia ngomongan tuh. Suamimu yang punya utang, ya, nggak perlu ceritakan kemana-mana. Suami mungkin ada musibah yang dia tidak ingin orang lain tahu, jangan. Apalagi kalau ternyata itu aib. Yang ke-10, wala ta'silahu amran, jangan sampai engkau durhaka dengan perintahnya.
Itu hanya akan membuat rumah tanggamu berantakan. Yang terakhir, dan sang ibu mengatakan, nak, engkau tidak akan bisa melaksanakan semua wasiat ini kecuali kalau engkau lebih mengutamakan keridhoannya atas keridhoan dirimu, kesenangannya atas kesenangan dirimu. Jadi kadang-kadang perempuan, masa anak harus kayak gitu, Ustaz? Capek lah, Ustaz. Semua lelah, letih dan capekmu itu akan berubah jadi kebahagiaan. Jadi 10 wasiat itu sarana untuk menuju kepada keharmonisan yang sebenarnya. Maka sabar antum dalam proses ke sana. Itu yang dapat Anda sampaikan. Barakallahu fiik. Kayaknya waktunya udah terlalu malam. Antum udah pada lapar jemaah. Jadi kalau para suami lapar, para istri, ya usahakan. Kalau memang dia belum masak, belum masak nih. Udah mau pulang dari kajian. Ya apa Ustaznya belum masak? Udah engkau pesan dulu. Jadi sampai rumah sudah nyampe itu makanan. Atau kalau suamimu mau makan di luar, ya ngomong, bang makan di luar ya. Padahal engkau belum masak sebenarnya. Kau ngajak dia makan di luar. Tapi pintar-pintarlah istri bagaimana melayani suaminya. Hadza wallahu alam bissawab. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul dari terbebaskan dari kesalahan itu. Kayaknya pertanyaan ditunda di pekan depan insyaallah. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza bersama hafizahullah taala atas materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik jamaah, sedikit ya mungkin sebelum kita tutup, buat jamaah sekalian ada hadiah yang harus dibagikan ini. Kami ingin berikan kepada jamaah yang mungkin masih ada niatan menikah di bulan Syawal ini ya. Yang sudah ada tanggalnya, bukan niat aja ya. Ya, yang sudah ada tanggalnya memang akan menikah di bulan Syawal ini. Syawal kurang 10 hari ya insyaallah ya. Ada? Tidak ada? Yang masih jomblo? Mungkin yang mau menikah lagi? Ada? Oh, nggak mungkin ngaku insyaallah ya. Iya, kalau begitu ana ingin berikan kepada jamaah yang tadi berangkat motoran, kehujanan, dan dari jarak yang paling jauh. Oh, Masya Allah, Banyuwangi, Genteng, iya, betul, Masya Allah. Ada yang lebih jauh? Motoran, kehujanan juga, dari tempat yang paling jauh. Tidak ada? Genteng ya, paling jauh ya. Berapa orang, Mas? Masya Allah, ya ini bisa dibagikan ya untuk 4 orang langsung, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Amit, Ahmad. Nah, satu lagi, siap, 4 orang, Masya Allah. Ya, itu mungkin malam hari ini yang bisa kita kaji jamaah sekalian dan kita bagikan kepada jamaah, semoga bermanfaat. Dan insya Allah akan terus lanjut kajian rutin di Masjid Abdillah ini dan juga bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, hafizahullah ta'ala, setiap hari Rabu, ba'da maghrib sampai dengan Isya. Dan pekan depan insya Allah pembahasan akan kami lanjutkan dengan kitab fikih usrah ya, atau fikih keluarga. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang hadir malam hari ini. Untuk jalan pulang seperti biasa, mobil lewat jalan utama, kemudian motor lewat jalan utama, kemudian mobil bisa lewat sebelah sana ya, agar tidak terjadi penumpukan dan kemacetan. Dan mohon ketika lewat pemukiman warga di sebelah sini, mohon untuk saling bertegur sapa dan tidak terlalu ngebut ya, agar kita tetap menjaga sopan santun dan saling mengucapkan salam kepada saudara muslim kita. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.